Selamat datang kembali di channel Arsitek Sumba. Kali ini saya akan tunjukkan salah satu desain kos-kosan berukuran 3,5 kali 4 meter. Nah, dengan ukuran ini sudah memperoleh ruangan, kamar tidur, kamar mandi dalam, dapur, dan jemuran. Berikut denah dari kos-kosan ini. Bagi yang membutuhkan jasa desain dan RAB, bisa mengunjungi kontak via WhatsApp dan email yang sudah tertera. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan desainnya. Dimulai dari galian pondasi serta galian septic tank dan resapan. Nah, di sini bagian belakangnya terdapat masing-masing 2 lubang untuk setiap kamar. Yang pertama itu untuk septic tank, lalu yang berikut untuk resapan. Pada lubang septic tank, alas dan dindingnya dikasih plesteran truss ram agar airnya tidak meresap dan tidak mengkontaminasi tanah di sekitar. Sedangkan untuk sumur resapan menggunakan bata kosong tanpa plesteran, lalu dasarnya itu dialasi dengan pasir, kemudian dilanjutkan dengan icuk pada bagian dasar dan dindingnya. Lalu ada pemasangan batu 15-20, dilanjutkan batu 57, dan terakhir adalah batu kerikil. Nah, ini difungsikan sebagai filter pada saat limbah cair buangan dari septic tank masuk, airnya sudah bersih. Lalu dilanjutkan dengan pemasangan pipa. Pipa berwarna kuning adalah pipa tinja dari kloset, pipa berwarna hijau adalah pipa air mandi dari floor drain, dan pipa merah adalah pipa buangan dari tempat cuci piring. Jadi yang masuk ke septic tank cuma pipa tinjanya saja. Lebih detail tentang sumur resapan septic tank bisa dilihat pada gambar ya. Untuk RAB-nya silakan kunjungi channel Civil Sumba. Ya, nanti RAB-nya atau rincian biayanya akan diposting di channel itu. Lalu ini adalah pemasangan dari pondasi batu kali dan pemasangan tulangan kolom serta slope. Nah, tulangan kolomnya harus ditanam ya pada pondasi dengan kedalaman 10-15 cm agar kolom dan pondasinya menyatu. Lalu untuk penggunaan besi tulangan di sini, untuk tulangan pokok yang berjumlah 4 menggunakan besi 10 SNI, dan bagian bagel atau cincinnya menggunakan besi 8 SNI, dan bagelnya sebaiknya harus ditekuk seperti pada gambar ini ya. Lalu kita lanjut pemasangan bagesting untuk pengecoran slope. Nah, slope ini berfungsi untuk menopang beban dari dinding, jadi hanya dipasangkan pada area yang terdapat dinding. Untuk campurannya sendiri menggunakan perbandingan 1-2-3, 1 semen, 2 pasir, dan 3 kerikil. Lebih bagus jika menggunakan kerikil batu pecah 2-3. Lalu kita lanjut pada tanah uruk dan urukan pasir bawah lantai, kemudian pembukaan rabat lantai. Lalu bisa dilihat tampilan dari tulangan kolom. Lalu ini pemasangan dari dinding, bisa menggunakan dinding batako atau menggunakan dinding bata ringan atau biasa disebut hebel. Lalu pemasangan kusen, terdapat kusen pintu dan 1 kusen jendela. Pada bagian belakang terdapat pintu kamar mandi serta pintu ke area jemuran. Lalu di sana ada roster yang nanti terhubung dengan dapur. Fungsinya untuk menjadi sirkulasi udara agar udara dalam dapur tetap bersih dan tidak pengap dari sisa-sisa bau masakan. Kemudian kita lanjut dengan pemasangan bagesting untuk pengecoran kolom atau tiang. Campurannya sama, yaitu 1:2:3.
Besi tulangannya pun sama dengan slop, menggunakan besi 10 SNI untuk tulangan pokok, sedangkan untuk sengkang atau begelnya menggunakan besi 8 SNI. Lalu pada kolom yang agak miring bagian depan harus kita sambungkan dengan kolom pada bagian kamar ya, karena bentuknya miring jadi harus terhubung sehingga kolom dari kamar itu membantu menahan beban pada kolom teras yang bentuknya agak miring. Lalu ini pemasangan ring bulk atau struktur ikat bagian atas. Kemudian kita lanjut pada penulangan gewel atau gunungan ya. Jadi semua itu harus ada tulangannya sehingga strukturnya menjadi menyatu dan kokoh. Lalu pada bagian kamar mandi terdapat ventilasi agar udara di dalamnya tidak pengap dan lembab. Lalu kita lanjut pada pemasangan kloset. Nah, untuk ukuran ruang bisa dilihat ya pada angka yang sudah tertera. Kemudian ini pemasangan keramik. Kita lebih bagus menggunakan keramik 60x60 agar ruangan terlihat lebih luas. Dan lantai kamar mandi harus dibuat lebih rendah agar air dari kamar mandi tidak menyebar ke ruangan lain. Lalu ini bagian dapurnya terhubung dengan roster ya, sehingga asap masakan langsung keluar. Begitupun di atas pintu yang menuju ke jemuran terdapat lubang angin untuk memperlancar sirkulasi. Lalu pada kamar mandinya saya menggunakan keramik pada dindingnya ya, full keramik sehingga air itu tidak merembes ke ruangan-ruangan lain melalui dinding. Lalu pada area kamar juga di situ saya gunakan wallpaper pada dindingnya agar suasananya lebih menarik. Lalu pada bagian dapur saya beri warna cerah ya untuk agar suasananya lebih fresh saat masak-masak di situ. Lalu jendelanya kita harus pakai tirai ya. Nah, ini beberapa model-model dari wallpaper, bisa buat cewek, bisa buat cowok. Lalu kita lanjut pada pemasangan rangka plafon. Bisa menggunakan usuk, bisa juga menggunakan besi hollow dengan jarak pasang 120 x 60 cm. Lalu pada sudut-sudut belakang ruang di atas dapur saya biarkan terbuka dan menggunakan jaring di situ ya, agar sirkulasi udara ke bagian atas itu lancar, karena kalau tertutup total dari plafon ruangannya itu menjadi agak panas ya. Lalu ini pemasangan rangka atap serta pemasangan lisplangnya. Nah, kita akan lanjut pada bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini akan dijadikan tempat jemuran. Oleh karena itu kita memasang kanopi di situ sehingga pada saat hujan bisa tetap menjemur pakaian, yaitu menggunakan konsol dari kayu ya. Nah, ini tampilan bagian belakangnya. Lalu kita kasih sekat lagi per kamar agar lebih privasi, karena akan lebih nyaman jika jemurannya itu masing-masing per kamar. Lalu ini tampilan bagian depannya, banyak variasi plesteran di situ yang saya tampilkan, serta ada perpaduan dengan sedikit batu alam untuk mempercantik tampilan depan dari bangunan kos-kosan ini. Lalu ini bagian penutup atapnya. Kemudian saya kasih taman ya di depan agar suasananya lebih hidup dan fresh. Lalu di atas jendela dan pintunya saya berikan kanopi minimalis untuk mempercantik tampilan dari kos-kosan ini. Ya, bisa dilihat pada videonya. Kemudian pada
tiap kamarnya memiliki kWh meteran listrik masing-masing ya, sehingga tidak bermasalah dalam hal kenyamanan penggunaan listrik. Begitupun pada bagian tiang atau kolom terasnya, saya pasangkan lampu kolomnya di situ, jadi suasana malamnya lebih menarik gitu. Lalu ini untuk parkirannya bagian depan bisa untuk parkir motor. Lalu ada opsi kedua, yaitu kita tambahkan parkiran di belakang. Nah seperti ini, jadi kita buat jalan masuk ke belakang, dan mungkin bisa kita tambahkan gerbangnya untuk kenyamanan dan keamanan. Lalu motornya bisa kita parkirkan di area belakang. Nah seperti ini. Nah, jadi seperti ini desain kali ini. Walaupun bentuknya sederhana, tapi kalau kita pintar-pintar menata desain ini, memberikan variasi pada bagian fasadnya, pasti bisa menghasilkan tampilan yang menarik. Juga penataan ruangnya harus mengutamakan kenyamanan dari penghuninya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe untuk mendukung channel ini.